Dan waktu berlalu 1 tahun pernikahan, anniversary yang perdana, masih juga Allah belum titipkan sang buah hati. Cuman karena waktu itu saya juga intensitas pekerjaan lumayan menyita ya, karena 2019 ada momen pemilu dan kebetulan saya juga terlibat dalam mengurusi itu, jadi concernnya agak sedikit terbagi ya untuk program hamil. Jadi kami biarin aja, kami nikmatin aja. Mungkin ini Allah kasih kesempatan untuk kita pacaran lebih lama gitu, karena kebetulan kami juga menikah itu tidak pacaran gitu ya. Jadi mungkin ini Allah kasih kesempatan untuk lebih mengenal lagi satu sama lain. Ya udah, nikmatin aja. Waktu berlalu bulan demi bulan, tak terasa sudah 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan, dan saya rasa ini udah terlalu lama untuk berdiam diri gitu. Tiarapnya udah terlalu lama sepertinya. Jadi coba lagi sharing sama temen-temen yang sebelumnya udah pernah ngejalanin program hamil gitu. Bagusnya tuh kemana sih gitu, perginya kemana sih, referensi dokter-dokter yang bagus tuh ya di mana sih gitu, yang masih bisa kejangkau. Dan saya dapet rekom dokter spesialis kandungan yang memang concernnya itu ke fertility. Jadi objin itu ada beberapa, dan kalau untuk program kehamilan itu concernnya ke objin fertility, dan pergilah kami ke sana gitu, ke objin fertility itu, daftar terus periksa, dan ternyata dari hasil USG ini perdana ya, pada saat itu saya USG transvaginal dari bawah. Rasanya ya enggak seperti dibayangkan sih, enggak sesakit yang dibayangkan, cuman ada efek kejut aja sih sedikit gitu ketika alatnya dimasukin. Dan hasilnya itu kita ke dokter perdana pertama kali itu tanggal 26 Oktober 2020. Nah, dari hasil USG transvaginal itu ternyata sel telurnya saya itu kecil. Tapi saya bukan PCOS juga. Cuman kebetulan aja sel telurnya itu cuman 13,22 mili. Hasil USG transvaginal yang pertama. Jadi dokter saranin kita untuk datang lagi ke sana ketika haid ke 12, haid ke 12. Jadi kalau misalnya haidnya itu tanggal 1, tanggal 12-nya suruh balik lagi gitu, karena itu terhitung masa subur. Jadi mau lihat sel telurnya itu ada yang matang apa enggak gitu. Dan untuk merangsang sel telurnya itu agar matang, dokter kasih Femaplek itu diminum pada saat haid kedua. Oke, kita pulang, dan ternyata pada bulan berikutnya saya masih haid lagi gitu. Dibilang sedih enggak juga sih, cuman lebih bersemangat karena ngerasa lebih terarah programnya, lebih terarah. Kalau awalnya kan kita tuh kayak bingung gitu karena udah coba herbal. Jadi kita tuh pakai herbal itu tadi ceritanya cuma sampai ke rumah muda ya. Sebenarnya kita masih lanjut dalam penantian yang 1 tahun 10 bulan itu, kita herbalnya nggak pernah putus. Jadi pakai salah satu produk ya, sebut aja lah ya HPAI gitu. Kita minum kopi 7 elemen, terus
suami itu ada namanya teruson ya, yang untuk meningkatkan kualitas sperma. Terus kalau saya itu gamat sama lupa namanya ya, dia botolnya warna pink tuh, lupa namanya apa. Jadi kita rutin minum itu, jadi herbalnya nggak pernah kita putusin, tetap jalan. Lalu karena halangan kita balik lagi ya, haid ke-12, haid hari ke-12 kita balik lagi nih, pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua tanggal 16 November 2020. Kita USG lagi, USG transvaginal yang kedua. USG transvaginal yang kedua setelah minum Femaplex tadi ya. Sel telur yang matang itu ada 2. Gambar sel telur. Jadi ini sel telur yang matang. Sel telur yang matang di sini ada 2. Ini di ovarium sebelah kiri. Di ovarium sebelah kiri. Nah, di ovarium sebelah kanan ini nggak kelihatan. Di ovarium sebelah kanannya belum kelihatan. Jadi adanya masih yang kiri. Ukurannya 2,8 sama 1,8. 1,8 mili ya. Lalu sama sarannya seperti bulan lalu. Oh ya, lupa cerita. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya, yang tanggal 26 Oktober itu kan saya cek USG transvaginal ya. Terus dokter ngerekom suami itu untuk tes analisa sperma. Jadi nanti kita akan buat video khusus untuk ngebahas analisa sperma ya. Cuman ini disinggung sedikit aja, langsung hasil dari analisa sperma itu ternyata suami itu kena nama diagnosa dari diagnosa labnya itu Astroterazosperma. Saya juga nggak terlalu paham sih, cuman kami googling di internet, ternyata itu tuh suami itu kena dua-duanya gitu. Sel spermanya itu kena dua-duanya. Yang pertama bentuknya yang tidak sempurna dan geraknya yang lambat gitu. Jadi dari 100% yang dikeluarin hanya 7% yang dia itu benar-benar bagus dan siap untuk membuahi, seperti itu. Ya lumayan agak shock juga sih ngelihat hasil labnya, karena suami itu nggak pernah nyentuh rokok, sekalipun nggak pernah nyentuh rokok, dan dia bukan orang yang suka begadang, minum pasti nggak pernah dia nggak pernah nyentuh alkohol. Jadi agak kaget juga ketika melihat hasil analisis spermanya seperti itu. Tapi ya qadarullah, kita cari solusi aja gitu. Nggak ngebahas apa yang terjadi, apa penyebabnya, tapi kita cari solusi. Jadi waktu itu pas kita balik lagi yang kedua, liatin hasil lab tuh ya. Nah, lalu dokternya ngasih obat buat perbaikin sel spermanya. Apa nama obatnya ya, saya lupa. Bentuknya seperti ini nih. Itu diminum 1 hari 1 kali selama 30 hari. Lalu sayanya juga balik lagi dikasih Femaplex lagi, diminum pada saat haid kedua untuk mematangkan sel telurnya. Lalu dokter menjadwalkan senggama terjadwal ya, di tanggal 17, 19, dan 21 November. Oke, itu pertemuan kedua ya. Dan lagi-lagi qadarullah di bulan selanjutnya saya halangan lagi. Ini udah mulai sedih nih. Tapi nggak
apa-apa lah, kita namanya juga usaha ya.